Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Koko yang berjudul Roh Cinta dan Pengampunan dalam Keluarga yang Rapuh. Selamat mendengarkan. Saya bersyukur sekali karena boleh berjumpa malam ini. Dan hari ini kita akan melihat apa itu karunia pengampunan. Dan mengapa karunia pengampunan ini diberikan dengan begitu berlimpah oleh Roh Kudus, terutama bagi keluarga-keluarga Kristiani. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, belakangan ini penyelenggaraan ilahi menuntun Romo untuk pergi dan berjumpa dengan ribuan keluarga, ribuan. Biasanya dalam bentuk retret, seminar, dan rupa-rupanya makin gak mudah ya hidup berkeluarga. Anda yang hidup berkeluarga pasti merasakan betapa setelah pandemi kita tergagap-gagap dengan realitas keluarga. Saya pikir untuk alasan yang baik kita merasakan krisis itu. Karena rupa-rupanya semakin kita mencintai orang-orang di sekitar kita, semakin potensi terluka itu besar dan amat mungkin terjadi. Rupa-rupanya orang-orang yang paling mampu melukai hati kita adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan kita dan punya ikatan afektif yang mendalam. Semakin mendalam ikatan afektifnya, semakin besar pula potensi untuk melukai dan terlukai. Nah, ini dulu. Saudari-saudaraku, apakah engkau pernah merasa kecewa, sakit hati? Apakah engkau pernah meneteskan air mata karena ragam perkataan dan perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hatimu? Bagi saya, tantangan hidup berkeluarga pertama-tama datang dari realitas bahwa pasangan suami istri itu adalah dua orang yang berbeda yang mengambil janji seumur hidup untuk bersatu. Bagaimana engkau mau menyatukan dua orang yang berbeda ini? Saya berpikir itu seperti air dan minyak, kadang-kadang tidak bisa bersatu sungguh-sungguh itu. Tapi ya harus disatukan. Karena apa? Karena cinta. Karena cinta memampukan kita untuk melampaui sekat-sekat perbedaan. Tapi tentu saja saya tidak mengatakan itu hal yang otomatis pasti akan terjadi atau itu hal yang mudah. Well, Anda mengalami sendiri pastinya betapa sulit itu dilakukan. Saya merasakan bahwa tantangan orang zaman ini bukan hanya komunikasi kok. Saya sering melihat itu ya, banyak sekali komentar-komentar para ahli keluarga mengatakan hidup berkeluarga itu gampang, hanya komunikasi saja kuncinya. Ya, ya ada benarnya, tapi juga kadang-kadang soalnya bukan pada komunikasi kadang-kadang. Soalnya adalah mungkin lebih dalam dari itu. Soalnya adalah mungkin bahkan kita tidak tahu apa yang mau kita komunikasikan, kan? Ada wilayah-wilayah yang terlalu dalam hidup kita untuk dapat diwakilkan dengan kata-kata. Dan itu terjadi misalnya dengan bapak-bapak yang susah mengekspresikan dirinya. Itu terjadi dengan para suami yang bahasa kasihnya mungkin hanya sentuhan atau pelayanan, sementara istri itu butuh kata-kata romantis, bahasa kasihnya, atau mungkin butuh kesapaan. Jadi, saya merasa bahwa banyak luka terjadi di dalam keluarga bukan melulu karena tidak mampu berkomunikasi. Bukan itu saja menurut saya. Menurut saya, mau tidak mau, dalam proses mencintai pasti ada luka, pasti ada kecewa. Dan lebih daripada berkomunikasi tentang sakit hati atau kekecewaan kita pada pasangan, mungkin yang bisa Anda lakukan
adalah mengampuni, adalah berusaha untuk meminta ampun, adalah berusaha untuk berekonsiliasi. Dan ini mengandaikan penerimaan yang begitu luas, yang hanya bisa dilakukan kalau kita masuk ke wilayah rohani, bukan hanya wilayah psikologi, bukan hanya wilayah komunikasi tadi, tapi sungguh masuk ke dalam roh. Romo katakan bahwa kita itu punya tubuh dan punya roh. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita melalaikan apa yang lebih dalam daripada kenyataan fisik kita, yaitu kenyataan rohani. Nah, pertemuan kita malam hari ini akan bicara tentang itu, teman-teman. Saya merasa bahwa kadang-kadang kita tidak perlu bahkan mengkomunikasikan, tapi kita harus mampu, bahkan tanpa komunikasi, harus mampu mengampuni dan meminta ampun. Ini adalah buah Roh Kudus yang luar biasa menurut saya. Ini membutuhkan kekuatan Roh Kudus yang Anda harus minta. Karena yang punya hak untuk mengampuni sebetulnya adalah Allah. Maka kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengampuni pasangan, mengampuni kata-kata mereka, rasanya hampir mustahil deh. Rasanya hampir tidak mungkin. Karena yang akan muncul justru adalah dendam kesumat yang tidak berkesudahan. Nah, teman-temanku yang diberkati Tuhan, saya harap malam ini Anda luangkan sejenak waktu. Mengambil waktu sendiri, mengamati pasangan Anda yang sedang tidur mungkin. Sedang ngorok gitu. Mungkin Anda bisa punya waktu untuk berdiam sejenak dan bertanya, apakah aku sudah pernah minta Roh Kudus untuk melepaskan semua kecewa dan rasa sakit hatiku? Apakah aku sudah sungguh berdamai dengan pasanganku? Apakah aku sudah sungguh menerima dia dengan kekurangannya? Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, ambillah waktu sejenak malam ini untuk masuk dan minta kuasa Roh Kudus. Romo hanya ingin mengingatkan satu perikopa kecil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 42. Ketika Petrus dan rasul-rasul lain berkhotbah dengan berapi-api dalam Roh Kudus, mereka, umat, mendengar hal itu dan hati mereka sangat terharu. Kisah Rasul bab 2 ayat 37 sampai 42. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab ayat 39, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Teman-teman yang terkasih, rupanya syarat pertama untuk dapat mengampuni, untuk dapat diampuni, adalah ikatan dengan Kristus. Petrus dengan jelas menunjukkan, berilah dirimu dibaptis. Apa artinya berilah dirimu dibaptis? Orang punya ikatan yang tidak terpisahkan dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan iman itulah yang memampukan kita untuk diampuni pertama-tama, dan yang kedua untuk memberi ampun. Jadi jangan katakan kau Katolik tapi kau masih simpan dendam begitu besar dalam hatimu. Jangan katakan kau pengikut Yesus, beriman pada Yesus, kalau tiap hari masih sering putar kaset rusak dalam kepalamu yang isinya dendamku padanya tidak akan berubah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ikatan dengan Yesus memampukan kita melampaui dendam, melampaui rasa sakit hati, melampaui rasa kecewa. Romo ini cuma ngomong doang. Prakteknya kan susah banget, Romo. Ya memang susah. Siapa yang bilang jadi orang Katolik itu gampang? Dan teman-teman yang terkasih,
Kalau engkau sungguh punya ikatan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus, engkau akan bawa semua rasa kecewamu, rasa sakit hatimu, dan kau persembahkan di depan altar. Dan pada saat itulah engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengampuni lebih lagi, untuk mengubah semua yang jahat dan buruk di masa lalu menjadi berkat bagi hari ini. Betapa banyak orang gagal keluar. Kemarin Romo bilang kan, rupa-rupanya bedanya roh jahat sama Roh Kudus itu apa? Keduanya itu sama-sama menghakimi kita. Roh jahat itu menghakimi kita juga. Kalau kita buat dosa, dia senang sekali. Kau buat dosa, kau pendosa, kau pendosa. Lalu roh jahat itu akan menjerumuskan kita dalam lembah yang lebih dalam. Sementara kalau Roh Kudus, renungan kemarin, Romo bilang apa? Romo bilang kalau Roh Kudus, dia akan menghakimimu, dia menggedor hati nuranimu, tapi dia tidak akan menjatuhkanmu. Dia akan mendorongmu untuk bangkit, berubah, untuk maju. Dan inilah mekanisme pengampunan. Kalau engkau menerima Roh Kudus, engkau tidak akan dimakan, tidak akan menjadi habis terbakar oleh dendammu. Roh Kudus akan angkat tanganmu dan akan bilang, semua terjadi untuk kebaikan yang lebih besar. Roh Kudus akan bantu kamu untuk pelan-pelan masuk ke dalam batinmu, menjadikan semua luka itu menjadi sarana, menjadi tanah yang subur bagi berkat-berkat yang lebih besar bertumbuh dalam hidupmu. Itu bedanya Roh Kudus dengan roh jahat, teman-teman. Maka hanya ikatan dengan Yesus yang mampu melepaskan luka-luka dan kecewa itu ya, terutama dalam keluarga. Maka hari ini, malam ini saya undang Anda untuk berdoa bagi pasanganmu. Berdoa bagi anak-anakmu. Oh, berapa banyak mama-mama dikecewakan oleh anaknya. Oh, berapa banyak para bapak dikecewakan oleh para putranya. Oh, ada banyak sekali. Tapi sekali lagi, kecewa, luka, air mata itu akan selalu ada kan? Tinggal bagaimana Anda menyikapinya. Anda mau hidup dalam roh jahat, atau Anda hidup dalam Roh Kudus. Kalau Anda ingin hidup menerima berkat Roh Kudus, satu syaratnya kata Paulus, kata 1 Petrus dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 37-38 tadi, berilah dirimu dibaptis sungguh-sungguh, artinya hidupi janji baptismu. Lihat relasimu dengan Yesus. Terimalah pengampunan, engkau sendiri harus mengampuni dirimu dengan baik. Pergi kepada imam, minta ampun atas dosamu, sebagaimana kau tidak sempurna, seperti itulah juga orang-orang yang mencintai kita. Mereka juga tidak sempurna. Ayahku tidak sempurna, ibuku tidak sempurna. Anak-anakku tidak sempurna, sama seperti diriku tidak sempurna. Maka coba Anda ulangi terus, Kita tidak mencari kesempurnaan. Luka boleh selalu ada. Saya tidak mencari pasangan yang sempurna, saya mencari pasangan yang cukup baik. Yang sudah cukup baik, sudah baik. Iya kan? Kadang-kadang kita menetapkan standar yang sangat tinggi untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Tahu-tahu ternyata kita yang menuntut terlalu banyak, terlalu tinggi, terlalu terlalu demanding. Apalagi orang Asia ya, mama-mama Asia itu terkenal sebagai tiger mom itu. Mama-mama macan yang sangat berambisi dengan banyak hal untuk anak-anak mereka. Tapi kadang kita lupa satu hal, untuk bilang I love you just the way you are. Aku mengasihimu seperti adanya engkau, dengan kelebihan dan kekuranganmu. Jadi kalau pasangan Anda sudah ya cukup baik, itu sudah baik bukan? Tidak ada manusia yang sempurna, engkau pun tidak sempurna. Maka semoga renungan hari ini membuat kita berani meminta karunia Roh Kudus. Roh Kudus, hadirlah di sini. Kami mohon semoga Engkau menyapa setiap hati, Kau memberkati setiap diri kami yang merindukan kasih sayang dalam keluarga. Semoga ada kepulihan bagi hati yang terluka, dan semoga Kau berkati kami yang berziarah di dunia ini sebagai keluarga-keluarga Kristiani, supaya hanya ada sukacita, sukacita, sukacita berlimpah,
dalam keluarga kami. Ada pengampunan berlimpah dalam keluarga kami. Terima kasih untuk keluarga kami yang mungkin masih bergumul, mungkin masih tidak baik-baik saja, tapi yakinkan kami, Tuhan, ya Allah Roh Kudus, bahwa yang sudah cukup baik, sudah baik. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian seminar Romo Koko. Tuhan Yesus sayang padamu.